Baik, yang ketiga bisa juga kita menyelesaikan limit dengan cara turunan, tapi limit tertentu ya. Nah, ini misalnya saya punya limit, ada soal limit x mendekati 2 dari x kuadrat min x min 6 dibagi x min 2. Ini caranya adalah kita turunkan aja semuanya. Turunannya dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari x sama dengan 1, penyebutnya kita turunkan 1. Kalau sudah diturunkan, x-nya kita ganti dengan 2 hingga hasilnya 5. Nah, tentunya kalian bertanya apakah betul? Kita cek. Limit x kuadrat plus x min 6 dibagi x min 2. Ini kalau kita selesaikan, kita jabarkan adalah ini sebenarnya kita faktorkan dulu, ya. X min 2 x plus 3. Penyebutnya x min 2, ini kita coret. Tinggal kita dapatkan limit x mendekati 2 dari x plus 3, hasilnya 5. Sama kan? Nah, ini juga boleh. Kalian nanti menghadapi soal PG, kalau memang bisa menggunakan aplikasi turunan untuk mengerjakan limit, dipersilakan. Kemudian aplikasi yang keempat, ini adalah menentukan persamaan garis singgung. Menentukan persamaan garis singgung ini sebenarnya lebih tepatnya adalah itu untuk mencari gradien atau dilambangkan dengan m, ya. Gradien. Kalau kita sudah tahu gradiennya, berarti dengan sendirinya persamaan garis bisa dilihat. Sekarang kita perhatikan. Tentunya kita akan mengulang lagi materi yang kalian dapatkan di SMP. Ya. Jika dua garis itu sejajar, ini kita sebut sebagai garis G dan garis F. G dan F ini sejajar. Ya. Ini G sejajar F. Apa syaratnya supaya kedua garis itu sejajar? Sejajar itu tidak pernah berpotongan, ya, atau tidak pernah bersilang. Maka ini kita lihat sejajar itu syaratnya adalah gradien garis G itu harus sama dengan gradien garis F. Atau biasa disebutkan M1 sama dengan M2. Boleh? Silakan. Ya. Ini yang pertama, dua garis sejajar itu gradiennya berarti harus sama. Yang kedua, ada dua garis yang berpotongan tegak lurus. Tadi kita sebut G, ini kita sebut F. Ini berpotongan tegak lurus. Sini. Kalau dua garis itu berpotongan tegak lurus, maka gradiennya G adalah apa coba? Masih ingat? Dulu dikatakan biasanya M1 dikalikan M2 itu sama dengan M1, ya kan? Maka dari sini disebutkan bahwa M1 dengan min seper M2, atau kebalikannya M2 adalah min seper M1. Kalau kita penerapannya dengan G dan F, ya udah sama aja. Berarti MG dikali F itu sama dengan min 1. Ya. Nah, kemudian ini sebenarnya kita lihat kalau ada suatu fungsi f, ini nanti si gradien itu bisa dicari dengan f aksen. Turunannya itu, nah ini yang disebut aplikasinya. Gradiennya itu adalah turunannya dari f. Ya. Tentunya kalian harus lihat persamaan garis. Ya. Kita coba dulu untuk contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung
menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Misalnya Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3 yang melalui 4,3 misalnya. Jadi nanti yang ditanyakan persamaan garis singgung pada kurva. Jadi ini kalau kita lihat ini kurvanya ini nanti bentuk parabola. Tetapi garis singgungnya itu harus melalui 4,3. Nah, sekarang kita lihat kembali bahwa yang harus kalian ingat ini adalah X atau disebut sebagai aksis. Ini adalah Y disebut sebagai ordinat. Maka X, Y itu yang disebut sebagai koordinat. Sekarang ini kita lihat tadi bahwa gradien itu adalah turunan dari F. Sehingga untuk menjawab ini kita punya fungsinya Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Ini tentunya boleh kita tuliskan sebagai F. Ini kita tuliskan sebagai F. Maka M-nya itu adalah F aksen. Coba kita cari F aksen dulu. Turunan pertama dari X kuadrat min 4X plus 3 berarti menjadi 2X min 4. Ini M-nya, ya kan? Nah, sekarang yang harus kalian lihat, biasanya M itu adalah merupakan suatu bilangan tertentu. Lalu ini ternyata masih ada variabelnya X, masih ada X. Jadi berapa ini M-nya? Jangan lupa bahwa si M yang dimaksud di sini adalah dia harus melalui 4,3. X yang 4, Y-nya 3. Maka M yang sama dengan 2X min 4 ini menjadi 2 kali 4 min 4. Ini 4-nya kita dapatkan dari sini. Ini titik yang harus dilalui oleh garis tersebut, garis singgung tersebut, ya. Maka ini kita dapatkan ini 8 dikurangi 4 adalah 4, dan Y-nya 4. Nah, kemudian yang ditanya adalah persamaan garis singgung. Dan tentunya kalian harus lihat persamaan garis, ada X, ada Y, ada M. Yaitu dulu di SMP pernah kalian bahas persamaan garis, ada X, Y dan M. Y min Y1 sama dengan M X min X1, ya kan? Masih ingat? Ya, kalau nggak ingat ini tolong kembali lagi, makanya ini boleh dipakai sebagai catatan, ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini Y-nya berapa di sini? Y-nya, Y1-nya adalah 3. Berarti Y min 3, F-nya berapa? Tadi udah ketemu 4. 4 kali X. X1-nya berapa? 4. Sehingga kalau ini kita sederhanakan, ini adalah 4X min 16, ya kan? Kemudian min 3-nya pindah, jadi Y sama dengan 4X min 16 ditambah 3. Berarti Y sama dengan 4X min 13. Nah, ini persamaan garisnya. Ini adalah persamaan garis yang menyinggung parabola ini melalui 4,3. Ya baik, kemudian untuk contoh yang kedua, diminta menentukan persamaan garis singgung pada kurva Bx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3 yang sejajar dengan y sama dengan 3x min 2. Jadi dia ini adalah parabola, nanti sejajar dengan suatu garis. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan itu? Yang pertama adalah kita lihat dulu bahwa di sini dx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3, sehingga kita sebut M1 aja ya, gradien yang pertama. Ini penyelesaiannya. Lupa.
penyelesaiannya ini M1 berarti turunan dari G aksen. Turunannya berapa? 2x kuadrat min x. Kalau kita turunkan menjadi 4x min 1, ya kan? Ini 4x min 1, ya. Kemudian kita lihat garisnya. Garisnya adalah y sama dengan 3x min 2. Ini kita sebut sebagai M2. M2 berarti y aksen. Berapa y aksen? 3. 3x min 2 adalah 3. Dulu pada saat kalian SMP dikatakan bahwa cara cepat mencari gradien jika persamaannya seperti ini adalah ini adalah gradien. Ternyata setelah kalian betul, kita pakai turunan juga iya. Ini gradiennya, ya kan? Nah, kemudian ini lihat, karena sejajar, ada kata-kata sejajar di sini ya. Dia harus disyaratkan harus sejajar. Maka apa tadi? Sejajar adalah M1 sama dengan M2. Gradiennya harus sama, ya. M1 sama dengan M2. M1-nya adalah 4x dikurangi 1. M2-nya adalah 3. Jadi kalau kita pindah ruas berarti 4x sama dengan 4. X-nya sama dengan 1, ya kan? Kemudian kalau x-nya sama dengan 1, ini kita cari y-nya berapa? Kita perhatikan di situ. Ada gx sama dengan 2x kuadrat min x ditambah 3. Ini adalah y. Nah, y sama dengan 2x kuadrat min x ditambah 3. Kita punya aksis. Tadi x-nya adalah aksis kan? Aksesnya 1. Maka y-nya ini kita cari 1 kuadrat min 1 ditambah 3. Ini 2 dikurangi 1, 1 ditambah 3, 4. Y-nya adalah 4, ya kan? Nah, baru kita melihat ini bahwa sekarang tadi kita kembali lagi ke persamaan garis y min y1 sama dengan m x min x1, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berarti y min 4. M-nya kita ambil, berarti M-nya harus 3 kan? Karena harus jajar kan? 3 dikali X. X1-nya berapa? 1. Berarti Y min 4 sama dengan 3X min 3. Ini perkalian apa namanya? Distributif, ya. Sehingga ini Y, ini 4-nya kita pindah, jadi 3x min 3 ditambah 4, berarti 3x ditambah 1 y. Nah, bisa juga seperti ini, atau namanya persamaan garis. Ini sudah betul, Tapi kalau nanti soalnya pilihan ganda ternyata ini tidak ada, kalian jangan pusing dulu, jangan kemudian mengatakan soalnya salah, apalah tidak ada jawabannya lah. Ini kita pindah dulu. Kalau kita pindahkan y min 3x min 1 sama dengan 0, ini kita pindah semua, kita satukan dalam satu ruas kiri, ya. Nah, biasanya penulisannya adalah x dulu, berarti ini min 3x ditambah y min 1 sama dengan 0. Kalau ini masih tidak ada, di otak-atik lagi, ya. Coba ini kita kalikan dengan min 1, ini juga sampai sini boleh. Kemudian kalau dikalikan min 1, berarti ini menjadi 3x min y plus 1 sama dengan 0. Ini juga boleh. Karena nanti kalau soalnya pilihan ganda, kalian tinggal lihat ada opsinya yang mana ini. Yang namanya pembuat soal, dia akan menuliskan opsinya dalam bentuk ini, mungkin dalam bentuk ini atau dalam bentuk ini, terserah pembuat soal. Tapi kita yang menjawab soal itu harus pandai-pandai mengubah bentuk. Ini artinya sama, ya. Ini artinya sama. Biasanya yang sering dihadapi adalah kalau misalnya menjawab ketemunya ini, kemudian melihat opsi tidak ada, langsung mengatakan soalnya salah atau tidak ada jawabannya. Oh tidak bisa. Di kalian otak-atik dulu. Coba ini diputar lagi ke sini. Oh nggak ada, putar lagi ke sini. Pasti nanti ada, gitu ya.
Baik, kemudian untuk contoh ketiga, saya punya soal ini, tentukan persamaan garis lingkung pada kurva y sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 3 pada titik yang berabsis 2. Sekali lagi, kalian tidak usah bingung bagaimana ini bentuk kurvanya. Ya. Tentunya M adalah y aksen. Ya. Ini jawabannya, penyelesaiannya. Y aksen berarti ini kita turunkan. Berapa turunannya? 3x kuadrat min 4x. Ya. Kemudian ada titik yang dilalui adalah beraksis 2. Artinya apa sih? Kalau beraksis berarti x-nya 2. Aksis kan? Kalau x-nya 2, maka kita dapatkan M-nya adalah 3 kali 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2. Berapa ini? Ini 4 kali 3 12. 4 kali 2 8. Berarti sama dengan 4. Ya. Nah, sekarang ini M-nya 4. X-nya sudah ada. Yang belum ketemu siapa? Y-nya. Y-nya kita cari. Y X-nya kita ganti dengan absisnya 2, yaitu 2 pangkat 3 min 2 kali 2 kuadrat ditambah 3. Berapa ini? 8. Ini hati-hati, dikuadratkan dulu. 2 kuadrat 4, 4 kali min 2, berarti ini min 8 ditambah 3. Berarti hasilnya 3, karena ini 0 ya. Nah, lalu sehingga nanti kalau absisnya 2, koordinatnya berarti 3, ya kan? Artinya nanti si garis lingkung itu sebenarnya kalau kita lihat akan melalui 2,3. Absisnya 2, koordinatnya 3, ya kan? Gradiennya 4. Maka persamaan garis lingkungnya adalah y min y1 sama dengan m x min x1. Jadi y min 3, gradiennya berapa? 4. Ini x min 2. Kita operasikan, kita selesaikan. Y min 3 sama dengan 4x min 8. Berarti y sama dengan ini 4x. Ini min 8, min 3-nya pindah jadi plus 3, min 5 ya. Nah, seperti yang tadi, kalau ini tidak ada jawabannya, coba ketik yang lain. Biasanya ada pertanyaan begini, kalau esai boleh nggak sampai di sini soal esai? Boleh, silakan, ini sudah betul. Hanya tadi saya mengatakan kalau soal PG, karena kalau soal PG tentunya kita harus menyamakan dengan opsi jawaban yang benar. Begitu ya. Ya baik, ini adalah contoh keempat. Tentukan persamaan garis lingkung kurva y sama dengan x kuadrat min 2 x min 3 yang tegak lurus dengan garis itu. Ini penyelesaiannya, kita punya kurvanya adalah y sama dengan x kuadrat min 2 x min 3. Sehingga ini m1 atau y aksen kita turunkan, berarti 2x min 2, ya kan? Kemudian dia tegak lurus dengan garis ini. Garisnya ini kurvanya, ya. Ini garisnya x ditambah 2y min 6 sama dengan 0. Ini kalau mau kita rubah dulu, berarti 2y sama dengan ini x-nya pindah min x ditambah 6, ya kan? Atau y sama dengan min setengah x ditambah 3. Semua kita bagi 2. Maka dari sini M2-nya adalah y aksen. Berapa M2-nya? Turunannya min setengah. Ya. Nah, kita perhatikan syarat di sini adalah tegak lurus. Maka yang harus kita lihat, karena tegak lurus,
Ini syaratnya adalah M1 sama dengan min 1/M2, ya kan? Betul. Berarti M1 min 1/min setengah. Min dibagi min kan plus. 1 dibagi setengah adalah 2, maka M1 nya sama dengan 2. Sekarang kita lihat M1 nya adalah 2, padahal tadi M1 nya berapa? 2x min 2. Jadi 2x min 2 sama dengan 2. Kita pindahkan, 2x sama dengan 4, berarti x nya sama dengan 2, ya. Sekarang kalau x nya sama dengan 2, y nya berapa? Kita cari. Y sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 dikurangi 3. Ini 4, 0, berarti y-nya min 3. Kita sudah mendapatkan x dan y-nya. Nah, sekarang m-nya kita pakai kan sudah lurusin ya. Sehingga titik yang dilalui ketemu titiknya. Yang dilalui adalah 2, min 3. Ini sama ini, ya kan? Melalui maksud saya dengan gradien yang dipakai mana? Ini 2, karena dia harus tegak lurus dengan garis ini, sehingga persamaan garis lingkungnya kita pakai cara yang tadi, y min y1 sama dengan m kali x min x1. Y min Y1 nya berapa ini? Min 3, berarti min 3. M nya berapa tadi? 2, x min 2. Ini berapa? Y plus 3 sama dengan 2x min 4. Berarti Y sama dengan 2x, ini min 4 min 3, berarti min 7. Nah, ini persamaan garis ini. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dalam situasi yang jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan tetap bisa kalian tangkap dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik. Ini materi kalian pertama di kelas 12. Ini sebenarnya adalah lanjutan dari kembali lagi ini sebenarnya lanjutan dari materi yang kemarin yang belum sempat terselesaikan di kelas 11. Baik, saya kira cukup sekian. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya bilang, silakan kalian bisa kontak ke nomor HP saya, ke nomor yang tadi sudah saya berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya minta perwakilan dari kelas kalian minimal 1 orang untuk menghubungi saya. Itu nomor akan saya save. Sehingga nanti jika ada sesuatu, saya akan lebih mudah berkomunikasi dengan kalian melalui perwakilan kalian yang nomornya ada di HP saya. Kemudian yang ketiga, kembali lagi adalah metode yang tadi saya bilang metode yang digunakan ada 2, yaitu metode video conference dan video conference tadi kita menggunakan Google Meet atau Zoom, ini tergantung aplikasi. Kemudian yang kedua adalah penugasan mandiri. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam ruang belajar. Ini termasuk penugasan mandiri. Jadi kembali lagi kalau video conference nanti kita menggunakan Zoom atau Google Meet. Kalau ini adalah penugasan mandiri. Ini teknik saya untuk memberikan penugasan mandiri. Artinya supaya kalian juga merasa seperti diajar saya di kelas. Kembali lagi ini adalah video-video yang saya ambil sendiri. Saya tidak mengambil dari milik orang lain, tidak. Kemudian hanya minta nanti supaya YouTube yang menyimpankan ini. Ya. Maka nanti link-linknya, link-link YouTube dari video pembelajaran saya ini
dan saya berikan kepada perwakilan kalian. Itu nanti bisa dilihat atau bisa dilihat di ruang belajar. Ruang belajar nanti ada. Maksudnya nanti kalau mau ulangan kemudian materi-materi lupa, silakan buka kembali videonya ya. Itu kan lebih praktis, lebih mudah. Jadi nanti kalian tinggal lihat ini linknya dari mana, nanti bisa saya sampaikan ya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi pertemuan berikutnya. Saya pikir cukup dulu dan terima kasih untuk perhatiannya.